berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Halo Bu Ici. Waalaikumsalam. Halo Bu Andi. Apa kabarnya? Bagaimana kabar? Oh, alhamdulillah baik Bu. Kalau Ibu bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah Bu, untuk baik sekali hari ini. Tapi ya masih ada yang mengganjal di hati Bu. Wah, apa yang mengganjal hati Ibu hari ini? Saya ingin berdiskusi dengan Ibu tentang yang mengganjal perasaan saya, Bu. Curhat-curhat sedikit, Bu. Boleh? Apa ya, Bu? Begini, Bu. Di sekolah, masalah bullying di sekolah ini makin parah. Saya mau mencari jalan keluar untuk menghentikan bullying di sekolah saya ini, Bu. Di sekolah kita. Oh, jadi kita fokus pada cara untuk mencari stop bullying di sekolah ya, Bu. Oke, kita mulai. Pertama, Ibu coba identifikasi situasinya 1 sampai 10 di mana Ibu merasa dalam mencapai tujuan itu, Bu. Kalau dalam perhitungan 1 sampai 10 kondisi bullying di sekolah, Bu. Ya, mungkin ini masih mencapai 2 dan masih sangat parah di bullying di sekolah. Jadi saya pusing, Bu, kira baru apa yang harus kita lakukan untuk menghentikan bullying di sekolah. Oh, begitu ya, Bu. Saya mengerti perasaan Ibu. Menurut Ibu, apa kekuatan yang Ibu punya buat atasi masalah itu, Bu? Ada beberapa pemikiran saya tentang mengatasi masalah di sekolah. Yang pertama, saya mau mengajak beberapa guru yang sudah peduli dan membantu dalam menghentikan bullying di sekolah. Terus perencanaan keduanya ada juga teman-teman yang tenaga kependidikan ya, Bu. Yang bisa ikut serta dalam kegiatan tersebut. Itu perencanaan itu, yang saya nukan. Iya, Bu. Bagus itu, Bu. Kemungkinan yang bisa Ibu lihat? Mungkin bisa kita mengadakan program di sekolah, Bu, seperti anti bullying. Dan lebih sering disebut atau kita berdiskusi dampak negatifnya. Lalu dengan program anti bullying atau kita sering diskusi, apa hambatan atau gangguan yang akan muncul, Bu? Kadang-kadang ada ketakutan siswa yang jadi korban bullying, yang biasa siswa tersebut takut melapor kepada guru karena apabila dia melapor akan terjadi bullying di luar sekolah lagi. Disinilah saya mau minta keterlibatan guru untuk melihat kondisi bullying di sekolah kita. Oke, Bu. Kita lanjut ke solusinya ya, Bu. Ya, Ibu, Bu. Untuk mengatasi hal tersebut,
apa yang ada di pikiran Ibu, solusi apa yang ada di pikiran Ibu? Saya begini Bu, mempunyai perencanaan dan minta persetujuan dari kepala sekolah atau rekan-rekan guru di sekolah. Bagusnya kita itu mau mengadakan sejenis apa ya Bu, kayak siswa dikumpul dan diberikan materi. Istilahnya kayak bagaimana Bu, kampanye apa istilahnya itu, kampanye istilahnya. Di mana di situ di dalam perkumpulan siswa kita bisa memberikan dampak buruk dari bullying tersebut. Bagaimana kira-kira kalau siswa ini dibullying, apa akibatnya? Wah, langkah awal yang bagus tuh Bu, mengadakan kampanye tentang dampak buruk bullying. Ibu udah ada rencana selain kampanye untuk mencapai tujuan itu, Bu? Kalau punya perencanaan sih ada Bu, dalam pemikiran kemarin-kemarin sebelum mungkin kita bilang akan diadakan kampanye. Bagus, ada dalam pemikiran membuat program edukasi anti bullying. Di sini saya kepingin mengajak guru-guru di sekolah dari kelas sekian sampai kelas sekian dan mengajak teman-teman guru tenaga kependidikan ikut serta di dalam program tersebut. Dan terus saya ingin membuat juga forum korban berani bercerita. Maksudnya ini korban berani bercerita di mana siswa yang dibully ini bisa berani mengutarakan apa yang terjadi kepada dirinya. Berarti prioritas tertentu dalam rencana Ibu itu melibatkan guru, lalu membuat program edukasi dan forum untuk korban supaya berani bercerita ya. Iya Bu. Kemudian betul sekali, jangka Bu. waktunya bagaimana Bu? Saya berharap kalau bisa dalam beberapa bulan ini program bisa direncanakan, dan selanjutnya kemungkinan besar diselesai kita mengadakan program ini di bulan kemarin, bisa akan terjadi bulan kedepannya kita lihat dampak perubahan positifnya. Mudah-mudahan dari hasil program tersebut keadaan bullying di sekolah tersebut sudah makin menguran Bu. Bagus tuh Bu. Lalu bagaimana cara Ibu untuk mengukur keberhasilan dari rencana Ibu? Saya mau mengukurnya melihat kesuksesan program tersebut. Di mana dilihat kesuksesan program tersebut, dilihatnya penurunannya kasus bullying. Dan siswa juga semakin banyak berani bercerita di depan teman-teman atau di acara-acara tertentu di sekolah. Wah, keren. Tapi pasti ada rintangan dalam rencana itu, Bu. Bagaimana Ibu hadapi? Ini Bu, sebelum melakukan program tersebut, jelas kita akan mempunyai, kan istilahnya begini Bu, ini program pertama kita katakan rencana A. Jelas kalau di rencana A batal, jelas kita sudah harus mempunyai rencana B. Rencana B itu di mana saya harus tetap menjalankan komunikasi kepada guru dan membuat dan mengatasi masalah yang akan muncul. Berarti tadi rencana A-nya adalah kampanye, kemudian rencana B-nya adalah mengadakan program edukasi anti bullying, kemudian mengadakan forum buat korban berani bercerita ya Bu. Jadi komitmen Ibu gimana terhadap rencana ini? Saya rencana membuat komitmen. Ya. Membuat komitmen buat melaksanakan rencana ini dan berusaha semaksimal mungkin rencana program saya ini bisa berhasil Bu.
dan teman-teman juga dengan semangatnya bisa bekerja sama dalam program anti bullying di sekolah kita, Bu. Berarti harus yang membantu Ibu itu adalah teman-teman dan mungkin guru ya yang mendukung programnya. Kemudian gimana dengan tindak lanjut setelah sesi coaching ini, Bu? Setelah selanjutnya saya akan memantau perkembangan rencana saya ini, dan kedua juga Bu, saya sebelum juga melakukan program atau program kita ini, saya mau minta dukungan penuh dari Pak Kepala Sekolah, biar bagaimanapun program itu harus dukungan penuh dari Kepala Sekolah. Dan juga berbicara sama teman-teman supaya kita bisa melakukan ini semaksimal mungkin. Wah, bagus banget, Bu. Saya percaya Ibu pasti bisa mengerjakannya. Kalau ada perkembangan atau Ibu butuh bantuan, jangan ragu-ragu ya, Bu. Kita bicara lebih lagi, Bu. Ya itulah Bu, saya selalu chat Ibu, nelpon Ibu, minta waktunya sedikit untuk bisa membicarakan masalah-masalah kecil pun apapun. Soalnya kalau berbagi itu Bu enak Bu, istilahnya cari solusinya Bu. Ya, kita sharing ya Bu. Iya Bu. Ya. Semoga rencana aksi ini bisa bawa perubahan positif ya Bu soal bullying di sekolah. Iya Bu, terima kasih banyak Bu dengan waktu dan kesempatan Ibu untuk berbicara mengenai masalah ini. Insya Allah semua berjalan lancar ya Bu. Mohon dukungannya Bu. Ya Bu, sama-sama. Tetap semangat ya Bu dan lanjutkan usahanya. Insya Allah Bu, semangat. Mudah-mudahan semua berhasil. Terima kasih banyak ya Bu. Ya, sampai ketemu lagi ya Bu. Ya Bu, saya permisi ya Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad kuatkan. Halo Mimi. Iya Bu. Gimana kabarnya hari ini, Nak? Alhamdulillah baik Bu. Oh, terima kasih Bu. Bagaimana tugas di kelas tadi, sudah selesai? Sudah Bu, untuk tugas saya di kelas saya sudah mengerjakannya Bu. Mimi sudah ke kantin untuk jajan? Sudah Bu. Ibu senang sekali mendengarnya semangatnya Mimi untuk hari ini. Ya, Bu. Ibu ingin membicarakan denganmu mengenai beberapa hal yang Ibu perhatikan Mimi ya. Ibu perhatikan Mimi selama ini. Ada yang mengganjal di teman-teman sekelas Mimi. Jadi Ibu panggil Mimi ini ya. Apa saya berbuat salah Bu? Tidak kok Nak. Mimi itu orangnya rajin, penurut, anak cerdas dalam sekolah. Namun dan mampu mengerjakan tugas sendiri. Cuma ada yang Ibu perhatikan selama ini, Mimi cenderung mengerjakan tugasnya sendiri maupun biarpun bekerja kelompok. Mungkin Mimi bisa menceritakan tentang kenapa Mimi suka kerja secara sendiri, itu pun biarpun dalam kerja kelompoknya. Begini Bu, saya merasa lebih nyaman Bu dan yakin ketika saya mengerjakan sesuatu dengan sendiri. Saya bisa mengendalikan semua dan memastikan semuanya dilakukan dengan baik. Saya juga merasa sulit untuk bekerja dalam kelompok Bu, karena perbedaan pendapat dan rencana yang berbeda kadang ada dengan teman saya Bu.
Ya Ibu mengerti nak. Kerja mandiri itu adalah kualitas yang sangat berharga. Kira-kira kalau Ibu mengatakan apa yang membuat Mimi merasa cemas kalau kerja dalam kelompok? Mungkin ada solusi atau Iya, ada Bu. yang Saya merasa cemas ketika saya kerja dengan kelompok, nanti hasilnya tidak sebaik yang saya pikir, Bu, dibandingkan dengan ketika saya bekerja dengan sendiri. Saya khawatir bahwa perbedaan pendapat atau metode kerja kelompok bisa mempengaruhi nanti hasil akhirnya, Bu. ya Ibu bisa mengerti bagaimana perasaannya Mimi muncul. Namun kalau kerja kelompok itu kan akan ada suatu kita bisa sharing kepada teman-teman. Ya, Bu. Mungkin ini bisa diibaratkan seperti kita bermain bersama saudara kita di rumah. Bermain sendiri kan juga lain, bermain bersama juga pasti beda rasanya. Begitulah juga kerja kelompok. Iya, Bu. Siapa tahu Mimi bisa melakukan perubahan pada diri Mimi. Iya, Bu. Saya berpikir dalam situasi seperti ini, Bu, saya bisa berbicara dengan teman-teman kelompok saya lebih terbuka lagi. Kemudian tidak ada lagi kekhawatiran yang ada pada diri saya. Saya mencoba untuk menghilangkannya, Bu. Kemudian saya mendistribusikan tugas berdasarkan keahlian masing-masing dalam kelompok, sehingga setiap anggota bisa memberikan kontribusi yang terbaik, kemudian bisa menjadi peluang untuk mengasah keterampilan kepemimpinan kami bersama dengan teman-teman, Bu. Ya, itu bagus. Ada pemikiran yang muncul di benaknya Mimi. Dalam situasi seperti begitu, pasti teman-teman juga akan mau kerja sama Mimi. Dan di sini juga akan terbuka asa menjadi kepemimpinan buat Nak Mimi. Ya, Bu. Saya akan mencoba melihat bekerja dan dalam kelompok dengan cara yang berbeda, Bu, dan mencoba lebih terbuka terhadap ide-ide teman-teman saya, Bu. Saya juga akan mencoba berbicara lebih banyak dengan mereka sehingga tidak ada kesalahpahaman antara saya dengan teman kelompok saya, Bu. Wah, hebat. Itu hebat pemikirannya Mimi. Begini Nak ya, ingatlah bahwa perkembangan melibatkan tantangan dan peluang baru. Itu adalah hal yang perlu kita bicarakan atau dengan teman-teman. Jadi ke depannya marilah Mimi bisa bersatu dengan teman-teman kelompoknya. Jangan lagi untuk mengerjakan pekerjaan kelompok secara individu. Ya, Bu. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Saya akan berusaha sebaik mungkin, Bu. Saya percaya kamu pasti bisa. Dan kamu itu memiliki potensi yang sangat besar. Ya, Bu. Dan terus kamu juga itu bisa menjadi pemimpin dalam kelompok pembelajaran setiap pembagian kelompok. Iya, Bu. Saya akan melakukannya. Terima kasih atas bimbingannya, Ibu. Ya, Mimi tetap semangat ya. Jangan mengecil hati bahwa begini tidak bisa bersatu dengan teman. Mimi harus tetap percaya diri. Pasti bisa dan bisa mengajak teman-temannya untuk lebih baik lagi. Terima kasih, Bu. Saya akan mencoba yang terbaik. Saya permisi, Bu.
Ya, Mimi kembali ke kelasnya ya. Ya, Selesaikan lagi tugas-tugas yang diberikan guru. ya Bu. Terima kasih ya, Assalamualaikum Mi. Bu. Ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.